dalam dunia sastra Jepang, nama Edogawa Rampo itu udah kayak legenda di genre misteri. Karya-karyanya tuh nyampur antara ilusi, fantasi, sama realita. Kadang bikin bingung, tapi justru itu yang bikin nagih. Nah, di anime Bungo Stray Dogs, versi karakter Rampo ini dibikin punya vibe unik banget. Deduksinya brilian, tapi sering dibalut sama dunia yang cuma ada di kepalanya. Rampo di anime ini digambarin punya skill analisis yang gokil parah. Sampai orang-orang nganggep dia kayak punya super power. Dia sih pede banget bilang semua cuma hasil logika sama observasi tajamnya, bukan kekuatan supernatural. Tapi dibalik semua kepercayaan diri dan keceriaannya, ada sisi rapuh seorang manusia biasa yang kadang ngumpet di balik fantasi biar nggak ketemu langsung sama realita yang keras. Di anime, Rampo sering banget ngandelin imajinasi buat nyelesain kasus. Kadang dia ngerasa ngerti realita lebih dari orang lain, tapi di waktu yang sama sadar kalau dia juga cuman manusia biasa. Ada momen-momen dia kabur dari kenyataan dan tenggelam di dunia fantasinya sendiri. Eksentriknya nggak main-main, tingkahnya sering bikin anggota badan detektif bersenjata geleng-geleng kepala. Tapi justru kebiasaannya yang nyeleneh itu bikin dia menonjol. Dia punya kemampuan nangkap detail kecil yang dilewatin orang lain, terus nyusun puzzle itu jadi gambaran besar. Masalahnya, ada saat-saat dimana ilusi dan imajinasinya nggak cukup buat ngatasin masalah. Dan disitulah keraguannya mulai muncul. Di salah satu episode dia pernah ngomong, kenyataan ini lebih sulit daripada plot cerita yang gue bikin. Kalimat sederhana, tapi ngena banget. Itu kayak reminder kalau secanggih apapun deduksi lo, realita selalu punya cara buat bikin lu goyah. Kalau ngomongin Edogawa Rampo yang asli, nggak bisa lepas dari obsesinya sama hal-hal yang abnormal, grotes, dan aneh. Tapi estetik yang di Jepang dikenal sebagai eroguro nansensu. Dia percaya keindahan itu nggak melulu ada di hal-hal indah secara konvensional, tapi juga di ketidaknormalan yang tersembunyi. Di Bungo Stray Dogs, sisi ini kelihatan banget di cara Rampo memandang dunia. Buat dia, hal-hal aneh dan gelap itu bukan sesuatu yang harus dihindarin, tapi justru bisa jadi sumber inspirasi dan bahan renungan. Kadang dia bilang, di balik setiap bayangan, ada keindahan yang nunggu ditemukan. Karya-karya Rampo juga banyak ngomongin soal modernisasi. Jepang gimana? Perkembangan kota dan perubahan sosial bisa bikin orang ngerasa terasing. Hal ini juga kebawa di karakter Rampo di anime. Dia eksentrik, agak susah nyambung sama orang lain, tapi sebenarnya dia lagi nyari cara buat ngerti dunia dan tempatnya di situ. Ada satu momen dia baru kelarin kasus, tapi bukannya senang. Dia malah bilang, sebenarnya ada yang benar-benar nyata nggak sih di dunia ini? Atau gue cuma hidup di ilusi gue sendiri? Dalam banget dan relevan banget buat orang-orang yang hidup di tengah dunia modern yang serba cepat dan kadang bikin pusing kepala. Sebagai detektif, Rampo cinta banget sama permainan logika. Dia percaya setiap misteri pasti ada jawabannya. Tapi dia juga ngerti, kadang logika mentok gara-gara emosi dan obsesi manusia yang kompleks. Di anime, hal ini kelihatan saat dia harus nyelesain kasus yang nggak bisa dijelasin pakai logika murni. Pernah dia bilang, setiap misteri punya jawaban, tapi kadang jawabannya nggak ada di luar. Artinya, kadang kunci dari misteri justru ada di dalam pikiran atau hati orang yang terlibat. Edogawa Rampo, baik versi penulis aslinya maupun versi anime, adalah simbol perjalanan manusia antara ilusi, fantasi, dan realita. Dia nunjukin kalau di balik kecerdasan yang luar biasa, ada juga kerentanan yang bikin kita sadar dia tetap manusia biasa. Lewat karakternya, kita diingatkan bahwa kebenaran nggak selalu jelas. Keindahan bisa muncul dari kegelapan, dan kadang ilusi adalah cara kita bertahan hidup. Kalau lo suka bahasan kayak gini, jangan lupa like dan subscribe channel kita. Jangan lupa mampir ke area Wibu. Kamu buat konten-konten Wibu yang lebih gokil dan dalam.